semua. Balik lagi bersama aku Marsyanda Rizka Yunisa. Aku Merin Lugina Mutmainah. Di sini kita akan membahas tentang Dewasa tak seindah yang dikira karena adanya quarter life crisis. So, stay tune ya. Dah. pada usia 20-30 tahun tidak sedikit orang banyak yang masih mencari jati dirinya, memikirkan tentang masa depan, merasa kurang akan banyak hal, ya seperti contohnya misalnya kayak insecure tentang akademis maupun fisik, dan inilah yang dinamakan quarter life crisis. Pengalaman aku ini kayak insecure tentang akademis, mendekat aku yang nilai lebih tinggi, terus kayak dia lebih pintar, jadi merasa kayak kurang percaya diri, terus jadi down, terus nggak mencoba memotivasi dirinya sendiri. Banyak orang dewasa mengalami gejala quarter life crisis. Di antaranya adalah perilaku impulsif. Meskipun tidak selalu, impulsivitas terkadang terlihat pada seseorang yang mengalami gejala quarter life crisis. Misalnya, ketika seorang menyadari bahwa ia membenci pekerjaan saat ini, dia mungkin akan langsung berhenti tanpa mempertimbangkan banyak hal dan lebih melakukan hal-hal yang disukai. Seorang yang mengalami gejala quarter life crisis, ia merasa berada pada situasi yang kurang berkonsentrasi dan merasa kurang melakukan kesempatan. Ketika berada pada periode quarter life crisis, membuat apapun di masa depan terasa sangat sulit dipahami, termasuk dalam hal komitmen terhadap hubungan dengan orang lain, dan juga mencari arah yang dilakukan dalam hidupnya, dan mencoba mencari apa yang hilang, sehingga ia seringkali menanyakan siapa dirinya dan termasuk apa tujuan hidupnya. Nah, itu tadi gejala-gejalanya. Kira-kira gimana ya ngatasinya supaya kita bisa keluar dari quarter life crisis? Harus disadari bahwa fase ini adalah fase yang normal dan wajar apabila terjadi. Di tahap ini kita hanya harus menyadari dan memahami bahwa oh ya nggak apa-apa kalau terjadi, maka bisa langsung dicari solusinya. Yang paling utama kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita tahu apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Setelah kita tahu tentang diri kita pun akan tahu tujuan apa yang ingin dicapai sehingga semuanya terlihat lebih jelas. Next step, kita bisa mencari circle yang positif. Contohnya ketika aku mengalami fase ini, aku mengikuti banyak komunitas, organisasi, bahkan menjadi relawan. Dan di situ aku menemukan banyak sekali teman yang sangat positive vibes, sehingga membantu diriku menjadi pribadi yang produktif dan tidak lagi bingung akan arah hidupku sendiri. Yang gak kalah penting, ayo teman-teman untuk tidak lagi membandingkan diri sendiri. Ada satu quotes yang menyatakan tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mata bersinar saat waktunya tiba, sama halnya dengan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita pun akan bersinar saat sudah waktunya. Mungkin saja waktu start kita berbeda, maka jangan samakan waktu finishnya. Selanjutnya, bisa untuk memulai kembali mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki. Aku sendiri sangat suka dalam bidang berbicara, menulis, membaca, serta menjadi relawan. Dari situ aku bisa kembangkan dengan ikut lomba voice over, join kepenulisan, bahkan menjadi volunteer yang mana semuanya ada manfaatnya, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Setelah semua dilakukan, agar hidup kita semakin terarah, maka bisa dibuat rencana hidup jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya dalam rencana jangka pendek 3 bulan ke depan, aku sudah join KSN Aminati dan belajar skill editing. Next step, untuk rencana jangka panjang 2 tahun ke depan, aku menjadi penerima beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri yang dibiayai pemerintah. Maka yang harus aku lakukan adalah belajar bahasa Inggris contohnya, atau mempersiapkan berkas dari sekarang. Itu kan sebuah rencana jangka pendek dan jangka panjang yang teman-teman pun bisa lakukan ketika teman-teman sudah tahu apa tujuan teman-teman sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa quarter life crisis merupakan hal yang normal karena ada banyak orang atau bahkan pernah berada dalam fase serupa. Ada beberapa gejala quarter life crisis, yaitu perilaku impulsif. Meskipun tidak selalu, perilaku impulsivitas kadang terlihat pada seorang yang mengalami gejala quarter life crisis. Merasa kehilangan arah dalam yang dilakukan dalam hidupnya dan mencoba mencari apa yang hilang. Dari gejala-gejala tersebut dapat diatasi dengan menyadari bahwa quarter life crisis adalah hal yang wajar, mengenali diri sendiri lebih dalam, mencari circle yang positif, mengembangkan minat dan bakat, dan membuat rencana hidup jangka pendek serta jangka panjang. Semangat ya teman-teman untuk menemukan arah hidup kembali, karena hidup kita sangat berharga dan kita bisa mengeksplor banyak hal dalam hidup ini serta bisa menebar manfaat yang seluas-luasnya. Itu aja pembahasan mengenai quarter life crisis. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.